saya mengenal porang itu tahun 2014. Waktu itu dari maestro porang sendiri ya, Pak Paidi, waktu itu pas beliau mencari bibit atau hasil panen di daerah Karangsambung dan Sadang. Waktu itu saya ngobrol di rumah teman saya. Terus akhirnya sambil berbicara tentang masalah jinitri lah. Waktu itu kan 2014 di Kebumen yang lagi gemar-gemarnya jinitri. Akhirnya kami ngobrol itu dan Pak Paidi cerita tentang porang. Itu bukan porang sih, badur namanya. Nah, terus saya cerita tentang jinitri gitu kan. Terus tahun ke tahun akhirnya saya coba sosialisasikan sama petani jinitri di Kebumen, tapi di Kebumen sendiri kurang minat ya gitu Mas. Nah, ini baru terrealisasi, saya nanam sama Gus Lukman dan keluarga ini baru tahun 2020 realisasinya. Kalau saya beli bibitnya waktu itu ada yang dari Magelang, ada yang dari Temanggung, ada juga yang dari Madiun. Waktu itu saya beli ada yang 290, ada yang 300 variasi. Karena ini saya nanamnya ini kan bibitnya variasi, ada yang sekilo isi 400 biji, ada yang sekilo isi 150, ada yang sekilo isi 1 biji ya gitu. Kalau yang di sini sih kurang lebihnya 1 hektar. Di sini ada beberapa titik Mas. Ada yang di sebelah sana di dekat rumah Pak RW, terus ada lagi yang di Kalijaya juga ada, terus di Brondong daerah Mejing juga ada. Mungkin totalnya kurang lebih 2 hektar lah. Kalau yang di sini kisaran 30.000. Kalau musim ini kan musim hujan Mas, jadi kayak pabrik juga belum buka harga sih. Nanti kita jualnya di musim kemarau. Mulai bulan April pabrik baru buka harga. Nah, nanti di bulan kemarau biasanya pabrik menarik kisaran 12.000 per kilonya. Kalau kita sih untuk tahun ini belum ada rencana panen karena masih tahap pengembangan. Depannya biar lumayan banyak lah pokoknya kayak gitu. Jadi belum fokus ke panen. Tapi rencana sih ini udah ada beberapa pabrik yang membuka pintunya untuk kerjasama hasil panennya nanti mau ditampung. Ada yang dari Madiun, Kudus, terus Mojokerto, Pasuruan, sama Nganjuk. Kalau proses tanam hingga panen, usia panen itu minimal 6 bulan Mas. Sesuai kebutuhan lah minimal 6 bulan. Untuk budidaya porang sebenarnya nggak harus tanah di atas pegunungan, enggak sih Mas. Tergantung kita mengolah pH-nya aja. Mungkin karena identik di pegunungan tanahnya bagus, gembur, jadi kebanyakan rata di dataran tinggi itu di gunung. Jadi di dataran rendah pun bisa, tergantung kita bisa mengolah pH-nya apa enggak. Harapan kami mewakili dari teman-teman petani porang yang ada di Kebumen, untuk kedepannya pemerintah lebih memperhatikan masalah porang seperti kabupaten yang lain. Saat ini petani porang yang ada di Kabupaten Tetangga sudah bergandengan tangan dengan pemerintah, dengan dinas terkait, karena melihat porang menjadi suatu komoditi unggulan gitu. Karena sekarang produk turunan porang itu sudah banyak sekali Mas. Kurang lebihnya produk turunan dari porang itu kisaran 23. Dan sekarang pasarnya sudah merambah ke Eropa, bukan. Tadinya kan cuma Jepang, Korea, Taiwan, terus Vietnam. Nah, sekarang sudah merambah ke Eropa. Turki pun kemarin sudah, sama Pakistan sudah. Nah, kemungkinan untuk inovasi-inovasi baru karena sudah merambah ke beberapa negara, tapi kan selalu tercipta itu Mas. Jadi peluang untuk kita ekspor lebih tinggi, dan ini terutama di Kabupaten Kebumen ya yang masih kecil sekali peminatnya petani porang, dan ya pemerintah belum itu sih mungkin turun tangan. Yang dijual tuh hasil umbinya Mas. Kalau ini kan di atas daun ini ada bijinya. Nah, ini untuk bibit lagi nanti, terus yang dijual ke pabrik, kita bawahnya umbinya. 80% buat konsumsi, sebagian produksi, terus ya macam-macam sih. Kalau dari kesehatan dibikin kapsul, terus buat itu kalau di militer itu ya buat terjun payung, parasit itu banyak sebagai dari porang. Rawat porang paling dari jam 8 sampai jam 7.
12, istirahat dulu, start lagi jam 1 paling sampai jam 4. Alhamdulillah, kalau awal profesi saya dulu terjun di dunia ngamen sih. Iya. Lama saya.